Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Saya sedang berada di Indramayu di daerah, kalau di sini terkenalnya Tirtamaya lur. Tirtamaya tempat rekreasi lah para pengunjung-pengunjung, apa ya, rekreasi lah. Oke lur, lokasi sini ada semacamnya kebuyutan. Ntar saya coba video review lah, video tempat kebuyutan itu. Kita selusuri aja lur, lewatnya jalan sini. Oke, kita lanjut. Belok kemari loh, belok kanan, belok kiri tadi. Saya kelabasan tadi. Lewat lah. Ini tempatnya pesarian Syekh Tuban. Belokan. Ini di sampingnya lagi. Pesarian Syekh Tuban. Ini dari samping loh. Ntar saya depannya ya. Lihat di depannya. Oke. Saya review di depannya sini. Ini di depannya. Ntar saya video-videokan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya mendatangi di pesarian pemakaman daerah Indramayu, yaitu di Buyut Tuban yang terkenalnya Syekh Tuban. Konon katanya banyak peninggalan-peninggalan zaman dahulu ditemukan di lokasi ini, dan saya pun memvideokan tempat-tempat lokasi di daerah makam Buyut Syekh Tuban ini. Oke lur, seperti apakah tempat-tempat lokasi di Buyut Tuban ini? Kita saksikan aja setelah saya meditasi di lokasi Buyut Tuban ini. Seperti apakah sejarah dari Buyut Tuban ini? Kita mencoba mendeteksi hal gaib di lokasi ini, dan saya pun mencoba meminta informasi dari hal-hal gaib di lokasi ini. Apakah ada sejarahnya atau enggaknya? Saya pun langsung aja bermeditasi di lokasi ini. Dan seperti apakah sejarah dari Buyut Syekh Tuban ini? Yuk kita saksikan aja lu, bisa sejarah dari informasi dari hal gaib di lokasi ini. Kisah ini berawal dari Kesultanan Cirebon, yaitu Syekh Sunan Gunung Jati. Syekh Sunan Gunung Jati pun mendatangi area lokasi Tirtamaya ini. Ada suatu pertemuan dengan Syekh Sunan Bonang dan murid-muridnya. Syekh Sunan Gunung Jati pun mengadakan pertemuan di lokasi area yang dinamakan sekarang Tirtamaya ini. Ada satu hal, yaitu zaman dulu di lokasi ini banyak masyarakat kekeringan air. Oleh karena itu Syekh Sunan Gunung Jati pun dan Syekh Sunan Bonang mengadakan pertemuan di lokasi ini. Singkat cerita,
dua sosok waliullah ini bertemu di lokasi ini untuk mengadakan pertemuan membahas tentang kesulitan masyarakat setempat, karena dulu lokasi ini sangatlah kekeringan air dan kekeringan makanan. Oleh karena itu Syekh Sunan Gunung Jati dan Syekh Sunan Bonang dan murid-muridnya bertemu di lokasi ini untuk membicarakan soal solusi dan bagaimana supaya masyarakat tidak kelaparan dan tidak kekurangan pangan dan air. Oleh karena itu Syekh Sunan Gunung Jati pun mengadakan pertemuan di lokasi ini dengan Syekh Sunan Bonang yang dari Tuban dan anak murid-muridnya. Singkat cerita, Syekh Sunan Gunung Jati pun meminta solusi dari Syekh Sunan Bonang untuk jalan keluar supaya masyarakat lokasi area ini tidak kekurangan air dan pangan. Singkat cerita, Sunan Bonang pun menjawab dengan nada lembut, yaitu marilah kita bertahlil di lokasi ini untuk berdoa supaya tempat lokasi ini tidak kekeringan air dan kekeringan pangan. Oleh karena itu Syekh Sunan Gunung Jati dan Syekh Sunan Bonang dan murid-muridnya berdoa di lokasi ini, mengadakan tahlil dan mengadakan syukuran di lokasi ini. Singkat cerita, selesai tahlil dan berdoa bersama, Syekh Sunan Bonang pun menancapkan suatu benda, yaitu berupa tongkat di lokasi area ini, dan seketika itu tongkat ditancapkan lokasi area Dirdamaya ini tidak lagi kekurangan air dan kekurangan pangan masyarakatnya, dan peninggalan yang tertinggal di lokasi area Syekh Tuban ini adalah bukti pertemuan Syekh Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang dan murid-muridnya, karena sewaktu itu Sunan Bonang dan murid-muridnya memakai perahu berlayar dari Tuban, Jawa Timur menuju di area Kecerbonan sampai ke Indramayu. Oke lur, itulah sejarah dari Syekh Tuban. Oleh karena itu Syekh Sunan Bonang ini mendiami lokasi ini sampai 3 tahun. Sunan Bonang dan murid-muridnya pernah tinggal di lokasi ini, dan Sunan Bonang pun sempat menyuruh murid-muridnya membuat perahu, karena perahu yang dari Tuban ke arah Cirebon Indramayu itu sudah rusak. Oleh karena itu Sunan Bonang pun menyuruh murid-muridnya untuk membuat perahu baru, dan itulah penemuan perahu di area makam Tuban itu. Sejatinya perahu Sunan Bonang dan murid-muridnya. Dan itulah sedikit sejarah dari pemakaman
Syekh Tuban. Sejatinya pemakaman Syekh Tuban itu sangatlah tua sejarahnya. Oleh karena itu saya mencoba meditasi di area makam Syekh Tuban ini untuk meminta informasi dari hal-hal gaib di lokasi area makam Tuban ini. Dan itulah sejarah peninggalan Syekh Tuban. Perahu yang ditemukan di makam Syekh Tuban itu sejatinya kepunyaan Syekh Sunan Bonang, karena perahu itu bocor jadi ditinggal di lokasi itu, dan Sunan Bonang pun membuat perahu baru untuk pulang di daerah Tuban, Jawa Timur. Dan itulah sejarah peninggalan dari pemakaman Syekh Tuban itu, Lur. Dan saya pun sedikit meminta informasi dari pemakaman Syekh Tuban itu, Lur. Oke, Lur, itulah sedikit sejarah dari Syekh Tuban. Mohon maaf, Lur, kalau ada salah-salah kata dari saya.